Siang ini seperti biasa saya berada di kantor. Sedikit bercerita, saya adalah staf magang di Pusat Informasi dan Humas Universitas Airlangga. Masih sama dengan hari lain, tugas kami di sini salah satunya adalah menerima tamu. Tepat pukul 11 siang, pintu kantor diketuk. Saya dan staf lain mempersilakan tamu ini untuk masuk dan duduk. Sebelum sempat kami selesai mempersilakan duduk, si tamu bertanya, "Pak, Bu, ini benar kampus C. Unair Mulyorejo?" Dengan ramah kami mengiyakan. Namun sekali lagi beliau bertanya pertanyaan serupa. Dengan heran kami kembali mengiyakan. Namun terkejutnya kami ketika si tamu berteriak girang, "Hore, saya lulus." Lalu si tamu bercerita bahwa dia adalah siswa SLB, usianya 34 tahun namun kemampuan otaknya setara dengan anak usia 13 tahun. Namanya Aput, dia dari Wonosari, Yogyakarta. Tujuannya ke sini adalah untuk ujian. Awalnya kami heran, namun ternyata Aput sedang menjalankan ujian pencarian alamat. Bayangkan dengan kapasitas otaknya yang setara 13 tahun, ia menuju Surabaya, kota sebesar ini sendirian. Ingat, dia dari Yogyakarta, 10 jam dari Surabaya. Ia hafal benar ia harus naik bis Eka sampai Bungur Asih dan 2 kali naik angkutan umum. Belum selesai di sana, ketika kami menawarkan minum, ia menolak dengan alasan ia dilarang untuk meminta-minta. Prinsip tidak meminta-minta ini sampai memaksa kami mencari alasan lain agar ia menerima air minum itu. Ia tampak sangat lelah dan kehausan. Kami berdalih bahwa air minum itu adalah hadiah karena dia sudah lulus ujian. Bisa menemukan alamat adalah ukuran kelulusannya. Di sela perbincangan kami ia bercerita bahwa di sekolahnya ia belajar baca tulis, keterampilan, dan agama. Ia menyebutkan ada 2 agama di sana. Yang pertama adalah agama Allahu Akbar, Islam maksudnya, dan Pak Yesus Kristen. Kebetulan ia beragama Allahu Akbar, tuturnya. Lama berbincang, ia teringat bahwa hari ini adalah hari Jumat. Ia membacakan dia hafal, tanpa teks, surat Al-Jumuah bagi kami. Suaranya merdu dan bacaannya benar, dia juga hafal dengan baik. Saya dan rekan kerja saya sampai luluh dan menangis. Dia juga memberitahu kami bahwa ada aturan yang harus ditaati selama ujian ini. Pertama adalah boleh bertanya, namun tidak boleh diantar. Kedua adalah tidak boleh naik kendaraan yang bersifat mengantar seperti taksi dan becak. Ketiga, tidak boleh meminta-minta. Dan masih banyak aturan lain yang mengoyak nurani saya. Saya jadi berpikir, sudahkah kita memiliki moral sebaik tamu tunagrahita ini? Bahkan dia mencari tempat sampah untuk membuang sampahnya. Sedangkan kita, ada satu celetukan polos yang ia tanyakan pada kami. Ia bertanya, berapa banyak ayam yang harus dijual untuk pergi ke Mekah? Untuk ke Surabaya saja ia harus menjual ayam 3 ekor. Ia ingin ke Mekah karena sudah bisa mengaji. Dari tamu ini saya belajar banyak tentang makna hidup, kejujuran, bagaimana berjuang dan terus memotivasi diri sendiri. Dia berkata bahwa dia dilarang bersedih. Kata Pak Guru, aku enggak boleh sedih, kalau sedih nanti bodoh lagi. Ucapnya polos. Dari sini, masih bisa sombongkah kita bahwa mahasiswa adalah makhluk paling pintar dan paling baik moralnya? Mari belajar dari sekitar, termasuk dia.